Jadi pada kemudian nanti akan memberikan kesimpulan tentang nanti korupsi ya. Kita nanti akan melakukan diskusi langsung dengan dosen kami ya. Tentunya nanti ada perkenalan juga. Saat ini saya berikan dulu sebentar ya. Jadi mungkin dari nanti pada hujan yang di luar ini nanti akan berjalan misi keseluruhan. Akan ada materi yang disampaikan. Saya pun bentuk tindak pidana korupsi ya. Itu menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 itu ada 30 bentuk korupsi. Dari Undang-Undang Nomor 31 ada 30 bentuk ya tindak pidana korupsi dan menjadi 7 bentuk dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dan selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. kita banyakkan ya adik-adik ya. Jadi kita ganti-gantian ya biar kita ada videonya juga. Ya saya lanjutkan. Ada yang masih ingat nama saya? Yang pemain bulu tangkis? Kalau udah ngomong itu nanti ya. Kayak nama saya Yuni Susanti ya. Kita lanjutkan. Tadi sudah disebutkan sebelumnya ada undang-undang tentang tipikor. Di sini ada bentuk 7 tipikor ya. 7 bentuk tipikor. Yang pertama adalah penyalahgunaan wewenang atau ini biasanya merugikan keuangan negara ya. Jadi kalau ini biasanya ada yang tahu contohnya seperti apa? Yuk. Ada yang tahu? Yuk, yang anak OSIS dan PNS. Ayo, contohnya apa ini? Merugikan keuangan negara. Contohnya apa? Ayo, masih malu atau besok lagi pusing mikirin mau tampil apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Ya, jadi kalau ini biasanya kan lebih ke biasanya contoh nih ada dana, saya nggak berani nyebut dana bantuan apa. Biasanya kalau yang disebutkan atau di berita-berita ada contoh bantuan dari pemerintah sekitar 1 orang sampai 1 juta. Biasanya nanti turun sampai ke desa atau ke orangnya, biasanya cuma sampai berapa, dipotong pajak segala macam atau potongan apa, biasanya sampai bawah cuma sampai semuanya 700-800 ribu. Itu kan merugikan ya. Itu ya, seperti itu ya. Oke, jangan grogi ya. Kita sama-sama nih. Ini kan siswa SMA ya. Ini siswa mahasiswa, jadi sama-sama siswa kita ya. Jadi di sini nggak usah malu, meskipun mungkin cuma bedanya umurnya aja ya. Apa udah terlihat banget umurnya kita beda nggak? Beda ya, udah ya. Oke. Terus kemudian suap menyuap di sekolah kan ada nggak suap menyuap? Contohnya apa? Yuk, yang jawab ada. Contohnya ada nggak? Saya kerjain dong, ini ada tuh. Ya, yang iya berarti pernah ya? Nggak pernah ya, kalau di SMA sini nggak pernah ya? Oke, sip. Itu bentuk tipikor ya. Kalau yang udah dari kecilnya bisa kayak gitu, kerjain dong, atau contekin dong nanti yang beli mie ayam gitu ya. Ada yang kayak gitu nggak? Nggak ada. Oke, sip. Terus kemudian di sini ada penggelapan dalam jabatan. Biasanya kalau ini di SMA ada nggak ya? Ada loh jabatannya. Di sini ada ketua OSIS, ada apalagi tadi PMR ya. Jadi biasanya ada yang memanfaatkan, maaf ini ketua OSISnya maksud? Ada ketua OSISnya ada? Wakil ketua OSIS? Ketua PMR-nya ada? Gak ada? Gak ada semua? Gimana? Di luar? Oh oke. Jadi kalau penggelapan jabatan contohnya biasanya lebih ke kayak orang yang mempunyai jabatan tertentu dimanfaatkan buat
biasanya tuh cewek juga ada ya kalau yang dia di video TikTok pemerasan contohnya apa? Kalau di SMA malah oke. Ada yang pernah dipalak? Apa yang malak-malak yang di sini? Gak ada ya, gak ada pemalakan dan malak-malakan ya. Terus kemudian yang kelima itu berbuat curang. Contohnya apa? Nyontek. Aduh banter banget ngomongnya ya. Oke, perbuatan curang contohnya nyontek. Ada lagi selain nyontek? Nyontek tangan, nyontek tangan sama aja ya nyontek ya. Judulnya nyontek. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah benturan kepentingan dalam pengadaan. Nah ini biasanya kalau di sekolah contohnya biasanya ada perhimpunan buat beli apa gitu ya. Ada nggak? Nah itu yang biasanya contohnya nih nggak jujur semuanya kayak gitu. Contohnya habis sebenarnya buat turunan berapa, bilangnya berapa. Contohnya nih mau beli apa kelas ini apa itu namanya struktur organisasi kertas ini padahal cuma contohnya beli 10.000 ya bilangnya 20.000 atau bilangnya berapa itu contohnya seperti itu ya. Itu juga masuk tipikor ya meskipun di SMA ya. Terus kemudian gratifikasi. Yuk yang pernah dengar gratifikasi? Gratifikasi? Apa contohnya? Kalau di sekolah contohnya gratifikasi? Contohnya kalau seumpamanya mungkin ada ekskul ya, ekskul. Contoh ada biasanya di ekskul tuh ada kayak itunya nggak sih yang ekskul bola atau ekskul basket. Aku ingin masuk nih, tapi aku nggak lolos seleksi masukin dong. Nanti aku kasih apa gitu, ya nggak? Bisa masuk nggak? Nah verifikasi itu imbalannya ya. Bentuknya seperti itu kalau di sekolahan ya, bisa dipahami? Oke, satu lagi ya. Kemudian di sini ada penyebab korupsi ya. Di sini ada singkatannya GOR. Ini yang baru bikin apa namanya materinya cukup bikin yang bacain ya. Ya. Jadi di sini ada GOR itu ada keserakahan ya. Jadi biasanya contoh misalkan kalau di sekolah ini. Contohnya apa kalau di sekolah? Contohnya kalau seumpamanya tadi kan apa namanya sebenarnya dia itu sebenarnya orangnya cukup mampu ya, sudah punya uang jajan cukup, nggak berarti dia itu nggak punya uang jajan. Contohnya udah punya uang jajan, tapi dia ngerasanya teman-teman padahal semuanya jajannya cuma 10.000, yang dia bawa uang 15.000 atau sama aja 10.000, tapi karena dia ngerasa dia nggak puas, dia malah ke temen, ya enggak? Nah itu biasanya karena serakah, bukan karena kebutuhan, tapi sebenarnya dia punya, tapi dia pingin lebih lagi, gitu, ya? Ada yang sering malak-malak temennya nggak sih? Kalau di sini? Enggak ya, nggak ada ya? Nggak pakai kayak gini. Nah, ini lebih ke kayak anak yang orangnya kalem, orangnya pendiam, terus manutan, itu si siapa ya? Kalau yang Ayuda ya, Ayuda kan ketua kelas ya. Kayaknya nggak ada yang berani ya kalau sama ketua kelas ya. Kalau semuanya ada yang anak kalem biasanya kalau ditanya sebenarnya kumpul itu kesempatan nih orang sendirian anaknya manutan nanti dibawa kalau di TV gitu ya kayak di bidang kalau TV saya juga nggak tahu ya. Jadi dibawa ke kamar mandi di mana itu ada kesempatan biar dia bisa dipalak. Jadi adanya kesempatan. Kalau mungkin anak itu nggak sendirian, nggak ada waktu, nggak ada tempat buat malak, mungkin nggak dilakukan yang namanya tadi korupsi. Terus kemudian karena kebutuhan. Nah ini yang tadi bedanya antara keserakahan dan kebutuhan. Kalau yang saya jelaskan tadi di keserakahan sebenarnya anak itu sudah punya uang, tapi karena dia serakah, dia pingin malakin ke teman. Nah kalau yang kebutuhan, dia itu nggak punya uang, jadi memang nggak punya uang jajan, nggak dibawain mungkin sama orang tuanya, jadi dia bertindak seperti itu. Kemudian kasih contoh yang udah ada, contohnya seperti itu ya. Nah, terus kemudian ada pengungkapan. Pengungkapan itu lebih ke gimana ya Bang Uji ya? Kalau pengungkapan ada yang bisa bantu tentang pengungkapan? Pengungkapan jadi kayak dia bikin diri sendiri gitu. Oh iya. Dia itu pengen terlihat bahwa aku itu mampu, aku itu bisa, tapi dia nggak punya semua itu, dia nggak punya harta, dia
pembedaannya. Berikutnya